perawatan loker. Kurir kebingungan pilih rute, waktu pengiriman lambat, dan same day delivery. Service level agreement 99% tergantung kapasitas poin juga, and the utilize jika volume rendah. Itu kasus 4 terlalu banyak parcel poin, lebih dari 25 juga gitu, dan tapi jaraknya dekat. Contoh 30 poin radius 1 km dari hub terjadi. Biaya sewa tinggi, penyortiran terfragmentasi, jadi kayak kemana-mana gitu penyortirannya, soalnya ada terlalu banyak gitu di radius yang sangat sempit. Dan kurir buang waktu keliling poin berdekatan, efisiensi menurun meskipun jarak pendek. Ini adalah analisis jumlah dan jarak parcel poin. Dan ada 10 poin gitu, efisiensi logistiknya gitu ada di 60%. Habis itu kalau 10 poin di satu ada di hampir 65% ya. Kalau di situ ada 55% untuk 25 poin tapi jaraknya juga jauh. Habis itu ada yang banyak poin dekat, itu di 50% paling rendah. Ini adalah analisis metode SWOT. Ini adalah analisis yang saya buat gitu, sebelum ditanyakan kepada Pak Berman gitu. Ini adalah karena keterbatasan data, coba saya kembangkan, mungkin siapa tahu ini belum ada gitu. Prosesnya adalah kurir swoop yang tadi 3-5 paket di Sarijadi, radius 1-2 km sebelum ke hub. Satu kurir itu 22 paket per hari, 4-5 swoop per hari. Efisiensi hemat 50-70%. Jarak dan waktu versus ambil individu, dukung same day delivery. SLA 99%. Itu adalah service level agreement. Habis itu kendala, reschedule jika pelanggan tidak siap. Kendalanya gitu, reschedule jika pelanggan tidak siap. Kapasitas motor 5 kg. Keunggulan cocok untuk area padat seperti Sarijadi. Adalah rekomendasi yang saya pas sebelum ditanyakan itu kayak rekomendasi saja gitu, kayak analisis data yang wawancara pertama kali, karena ini belum ada data tambahan gitu. Penanganan produk seperti otomasi penyortiran di hub, contoh barcode scanner. Isu alur, prioritaskan sub di area padat seperti jadi kurangi transit point untuk jarak kurang dari 3 km. Isu paksal poin tambah ke 15-25 poin di Bandung, fokus perumahan atau mall. Metode sub gunakan van untuk paket besar lebih dari 5 kg, tingkatkan AI untuk prediksi kesiapan pelanggan. Kesimpulan, peran produk penyortiran kode kota dan aplikasi otomatis, alur kota antar kota via hub, dalam kota langsung atau transit point, efisiensi 10-20 paksel poin, ideal 15-25. Sub hemat 50-70%, jarak, keterbatasan data tambahan belum tersedia. Estimasi berdasarkan wawancara dan SLA paksel. Keterbatasan data tambahan belum tersedia, estimasi berdasarkan wawancara dan service level agreement paksel yang tersedia di aplikasinya, di webnya, dan semuanya itu ada tersedia gitu. Nah, terima kasih. Nah, ini adalah PPT yang pertama kali saya buat untuk hasil wawancara gitu. Nah, ada lagi buat PPT lanjutannya gitu. Ini ada kayak datanya sudah terupdate, dan ya kita langsung saja, masih sama gitu, tidak ada yang berubah di PPT ini. Tapi ada yang berubah di sini. Pendahuluan tujuannya masih sama, ya, analisis pengenalan produk dan alur pengiriman parcel berdasarkan wawancara di sebelumnya. Tapi sumber datanya nih. Wawancara dengan supervisor Bapak Berman, observasi cabang volume 2000 paket per hari, 60.000 paket per bulan, 7 paksel poin. Lihat ada 7 paksel poin, 2 hub Sarijadi dan Metro. SLA 90%. Keterbatasannya adalah jarak pelanggan ke hub, radiusnya 15 km. Kan tadi kita belum tahu radiusnya pelanggan ke hub itu berapa, tapi sekarang udah tahu itu 15 km, kurang spesifik gitu. Enggak, ini bukan kurang spesifik, lebih tepatnya udah spesifik, salah, maaf. Apa saya tulis itu ya? Nah,
15 km itu udah dari sananya, dan sub 20 sampai 25 paket. Subnya kan tadi tidak tahu, subnya itu masih kayak estimasi asumsi pribadi. Sekarang sudah tahu kalau sub itu 20 sampai 25 paket, nanti deh dijelasinnya. Tapi yang belum itu tuh mungkin harian, bisa jadi harian gitu, bukan kayak per tripnya. Ini masih sama. Nah nih, penanganan produk pengambilannya ada yang beda via aplikasi atau drop off. Yang tadi masih sama, kurir ambil di, kalau via aplikasi itu 1 sampai 2 jam. Kendalanya tuh macet atau pelanggannya gitu, pelanggannya belum siap. Terus armadanya 90, motor masih sama. Penyimpanan keranjang untuk barang reguler masih sama. Penyortiran di hub itu 2000 sampai 3000 paket per hari. Overload saat Idul Fitri. Sedangkan poin itu 600 sampai 700 paket. Kode kota barcode scanner ada. Jadi yang tadi saya asumsikan barcode itu tidak ada, ternyata ada. Lambat banget ini. Butuh SDM, jadi sumber daya manusianya tuh butuh banyak gitu. Datanya masih volume 2000 per hari, 60.000 per bulan. Luas hubnya itu 24 meter persegi. Tata letak belum efisien, jadi kayak tata letak gudang tuh belum efisiensi, tanpa pengemasan juga. Paxel itu tidak mengemas produknya gitu, itu sudah disiapkan oleh pelanggan. Nah ini contoh kasus Bandung ke Jakarta, Jakarta Jogja Bali yang masih sama. Pesan via aplikasi, drop off kurir ambil 1-2 jam ke hub, habis itu Sarijadi atau Metro, sortir kode kota, habis itu ke hub tujuan Jakarta, Jogja, dan Bali, habis itu kurir ke end user itu dalam 8 jam. Alur antar kota seperti Bandung ke Jakarta butuh 8 jam. Kurir ambil paket dalam 1 jam, 1-2 jam, 2 jam itu maksimalnya, ke hub Sarijadi atau Metro untuk sortir. Lalu ke hub tujuan dan end user. Jarak pelanggan ke hub itu sekitar 3-5 km. Hub ke poin itu rata-rata 10 km. Nah itu pelanggan ke hub estimasi sampai 3-5 km, karena radiusnya kan 15 km tadi. Hub ke poin tujuannya itu 10 km rata-rata. Masih sama. Nah ini yang untuk dalam kota. Pesan via aplikasi, drop off kurir ambil 1-2 jam, jarak kurang dari 3 km langsung ke end user. Jarak lebih dari 3 km transit point, contoh Dago gitu, 4 jam. Sub 20-25 paket per hari, estimasi 4-6 trip. Radiusnya tuh 5-12, hemat jarak. Penyimpanan masih sama, kendalanya tuh macet ataupun pelanggan tidak siap. Nah ini analisis jumlah dan jarak sepoin. Tadi kita belum tahu yang data yang PPT yang tadi gitu, saya belum tahu Paxel point tuh di Bandung ada berapa. Tapi ya disebutnya 7 Paxel point, tapi karena disebutkan hanya 6, itu Dago, Cimahi selatan dan utara, Wisnu Margai Selatan, dan Soreang, dan Jalan BKR. 6 ini. Tapi hasilnya 7 gitu. Tapi tidak disebutkan satu lagi. Besok ada 2 hub Sarijadi yang tadi, yang tempat saya wawancara, dan Metro Jalan Soekarno-Hatta. Tekankan terlalu sedikit untuk 2000 paket per hari. Sebut lokasi Dago, Soreang, dan lain. Untuk analisis disebut tidak merata. Jadi untuk kayak paket itu kurang merata gitu, kayak seperti Soreang terlalu jauh gitu dari Sarijadi. Hub ke poin itu 10 km rata-rata. Soreang tuh 22 km tuh, jauh banget, 22 km. Pelanggan ke hub 3-5 km, radius 15 km, terlalu jauh. Soreang lambatkan kurir 30-40 menit per trip. Lokasi hub tidak ideal, ujung kota ya, Sarijadi itu ujung kota, jadi kayak kurang ideal gitu. Lebih baik di Kopo atau Braga. Catatan 2 hub Sarijadi Metro, rencana tambah 2 poin di Cimahi dan Cicendo. Ini masih